Kanca Jejualan, kali ini CEO Jejualan yaitu Ibu Herlin Dwi diberi kesempatan untuk sharing di acara webinar yang diselenggarakan oleh Kanwil DJP Jakarta Utara. Nah, pada webinar kali ini akan membahas tentang strategi bisnis UMKM di era new normal. Pas banget kan buat Kanca Jejualan yang lagi merintis bisnis UMKM? Ya udah, langsung aja yuk simak videonya. Nah, ini adalah 3 yang jadi sosial media yang diminati di Indonesia. Kita bicara 3 aja dulu. Tetapi saat teman-teman mau mulai, pakai 1 dulu yang maksimal boleh. Ya, atau mau 3-3-nya boleh. Nanti kita bicara satu persatu. Ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram. Nah, untuk media sosial sebenarnya kita mau ngapain sih di situ? Ya. Yang pertama kita membangun brand. Jadi nama di sosial medianya harus brand kita dong, bukan nama pribadi dong. Daftar akun sosial media itu gratis, nggak nyampe 5 menit udah jadi. Jadi sebenarnya kita bangun brand untuk di sosial media itu asal punya nama, punya informasi yang jelas, 5 menit jadi. Masalahnya kadang kita berpikir, tapi kan orang kenalnya saya, pakai akun pribadi saya. Nggak masalah. Jadi akun brandnya tetap dibikin, tetapi akun media sosial pribadi kita digunakan untuk mengembangkan akun yang tadi brand sudah bikin. Misalnya saya follower untuk akun di pribadi lebih banyak saat saya mau bangun brandnya. Brandnya baru 0. Kemudian saya akan di akun pribadi saya akan menyampaikan, teman-teman follow dong akun brand baru saya namanya ini. Ini bergerak di usaha catering nih, makanan. Nama brand saya adalah Herlin Catering. Gitu. Akunnya di-add ya. Dari situ terbentuklah satu komunikasi yang kita tetap gunakan akun pribadi kita, tetapi juga tetap membangun brand kita. Nah, kalau untuk yang fashion ya, misalnya mau jualan APD nih, APD-nya mau dipasangin di akunnya pribadi, uji coba nih bagaimana susahnya pakai APD gitu ya. Misalnya hari ini mau menyampaikan seperti itu, orang like, orang suka, teman-teman kalau mau beli APD saya jualan loh, silahkan di akun. Nah, disampaikan akunnya gitu. Jadi membangun brand itu penting. Kemudian interaksi. Kalau kita interaksi, kalau sudah kita sepakat untuk punya akun, kita harus punya interaksi. Jadi kalau udah like, udah ada yang komentar, ya harus dijawab, harus disampaikan, harus dikomunikasikan ya. Dan nantinya kalau sudah besar, mulai membangun secara organik, orang-orang yang follow, orang-orang yang akhirnya tertarik gitu ya, kita perlu tidak hanya berjualan, tapi mengedukasi. Contohnya, kita jualan, kita punya brand catering. Kita nggak melulu kan minta orang untuk pesen ya, pesen, tapi kita juga mengedukasi. Misalnya di era pandemi ini kita bicara untuk meningkatkan imun tubuh, kita harus makan makanan yang sehat. Begini loh caranya gitu. Jadi nggak sekedar itu. Akhirnya orang juga akan membaca, oh iya ini penting, sesuatu yang perlu kita sebarkan, informasikan gitu ya. Jadi edukasi itu juga salah satu yang menjadi konten yang harus dimiliki, nggak sekedar jualan terus. Dan yang terakhir adalah mempromosikan produk atau jasa. Beberapa waktu terakhir ini orang masih sering bertanya di webinar saya, influencer itu penting nggak sih gitu ya? Untuk saat ini menjadi penting. Contohnya, saat saya akan berbeda saat saya ketemu dengan Ibu Retno. Saya bilang, Bu Retno, mau tolong dong di akun sosial medianya foto produk dari hasil produk saya gitu. Jaringannya Bu Retno berapa? Banyak sekali kan tentunya. Nah, hal-hal yang seperti ini itu sebenarnya dia adalah influencer. Jadi penting nggak? Penting. Nah, saat teman-teman yang di sini yang ada di UMKM seharusnya berbahagia ketemu dengan beberapa jajarannya di DJP, jajaran di suku dinas perindustrian. Kita akan coba promosikan produk kita di antara para petinggi yang ada. Insya Allah itu bagian dari kita ikhtiar untuk mempromosikan
gitu ya. Ya tentunya tetap dengan etika dan etiket yang sesuai ya. Tetapi itu bagian yang saat ini menjadi peluang kita untuk promosi. Di luar kita bicara harus ada iklan berbayar, iklan yang memang ada biayanya seperti itu ya. Coba kita cari peluang yang paling dekat dulu gitu. Nah, kemudian kita akan mulai belajar di salah satu yang tiga yang di sosial media tadi. Kita bicara YouTube. Nah, orang kalau bicara YouTube, wah ini kan hanya untuk orang-orang yang tahu cara ngedit video nih, orang-orang yang hanya bisa video. Coba deh teman-teman hanya pakai HP, kemudian tripod nggak sampai 100.000, kalau di Jakarta mungkin jauh lebih murah karena di sana sangat banyak variasinya. Pakai HP aja yang kita miliki, kita di depan kamera kita menyampaikan informasi tentang produk kita. Ini loh produk saya adalah Herlin, co-founder dari Jejualan. Jejualan adalah platform toko online, nah, kan gitu. Kita hanya menyampaikan produk kita coba upload di YouTube. Nah, konten-konten yang ada di YouTube ini membutuhkan durasi yang panjang. Ya, di YouTube ini kita bisa siaran langsung atau live streaming. Kemudian jenis usahanya apa sih yang cocok, yang bisa kita komunikasikan di YouTube? Makanan masih bisa. Mau lagi masak sesuatu, tinggal pasang tripod, pasang kamera, udah kita masak. Nggak perlu ngomong, nggak apa-apa deh. Nanti ngomongnya dalam bentuk tulisan. Kalau takut untuk, aduh nanti salah-salah nih gitu. Udah gitu aja kita sambil masak di video gitu. Tapi kan nanti ada sesuatu, misalnya ada yang jatuh, nggak usah mikirin edit dulu deh. Kita coba dulu bagaimana kita siap untuk membuat konten, gitu ya. Kemudian fashion masih bagus sekali di YouTube karena di situ kita bisa mengedukasi fashion apa yang bagus di tahun 2020 dengan kondisi yang saat ini. Kemudian kecantikan, jadi kalau ngelihat YouTube itu banyak sekali ya yang mereka endorse dari berbagai merek kecantikan, bahkan ada yang nggak endorse pun juga tetap terkenal dengan cara dandan yang cantik. Semuanya hampir sama, tetapi semuanya juga punya follower yang sama. Mereka juga ditonton dengan banyak orang juga. Jadi kecantikan juga masih bagian yang bagus. Kemudian tutorial produk, testimoni jasa. Untuk saat ini di era pandemi, banyak sekali tutorial yang membutuhkan dari sisi kesehatan. Mungkin di sini ada teman-teman UMKM yang berkaitan dengan apa namanya, kesehatan, jadi kayak misalnya herbal gitu untuk meningkatkan imunitas gitu, di YouTube kan untuk diinformasikan juga penting. Kemudian di YouTube kita bisa klik tombol subscribe untuk mengikuti dan upload berbagai jenis video. Nah, Instagram, kita bisa ngapain di Instagram? Nah, Instagram itu sebenarnya yang paling mudah, gampang untuk kita akses, kemudian gampang kita lakukan karena hanya menampilkan foto. Video juga bisa, tetapi biasanya video pendek. Kemudian kita bisa Instagram Story, jadi story sedikit-sedikit untuk belajar video. Kita bisa siaran langsung. Kemudian jenis usahanya masih banyak, sama seperti YouTube juga. Jangan lupa gunakan akun brand untuk usaha kita. Kemudian ada tombol follow, upload, dan tombol like. Nah, lanjut ada Facebook. Facebook ini yang pertama sebagai sosial media yang paling banyak digandrungi oleh orang-orang dan sekarang ini masih terus tetap digunakan, dan Facebook sendiri juga mulai banyak melakukan perubahan, bahkan di situ juga ada toko online-nya gitu ya. Di Facebook bisa apa? Update singkat, berbagai info di dinding, album foto, review, jenis usahanya juga bisa banyak seperti di YouTube dan Instagram. Dan Facebook lebih masa pertemanan dan tombol follow untuk mengikuti. Nah, sebelum kita membahas tanya jawab nantinya, ini adalah saya tambahkan tentang konten di media sosial. Jadi teman-teman biasanya akan susah memulai karena kontennya apa nih, mau ngapain nih, karena konten itu adalah bentuk penyampaian untuk menginformasikan produk sebenarnya. Jadi sebenarnya apapun yang akan kita lakukan untuk konten itu nggak ada yang salah. Nanti kita akan terus evaluasi sehingga akhirnya menentukan, oh kedepannya mau bagaimana konten kita. Salah satunya konten itu saat kita mau manggil customer kita.
mau manggil Kak, Bu, Pak, gitu kan, Sis, gitu ya. Itu mempengaruhi bagaimana kita mendemografi siapa sih customer kita, gitu ya. Nah ini saya lebih banyak ke kontennya. Konten YouTube itu durasinya kurang lebih 1-2 menit aja. Jadi kalau bikin konten YouTube pakainya 1-2 menit aja. Mau bagus yang panjang nggak masalah, tetapi itu untuk kita yang masih pemula, mungkin yang belum banyak orang melihat, pakai yang 1-2 menit aja. Itu pun susah ya, kita motong beberapa yang biasanya kita panjang, dipotong 1-2 menit, kita coba gitu ya. Kemudian biar suaranya jernih nih, pakai eksternal mikrofon. Banyak sekali dijual. Jadi pakainya HP nggak masalah, tetapi pakai eksternal mikrofon agar suaranya lebih jernih. Nah, kemudian jangan lupa tambahkan tag untuk kata kunci yang relevan ya. Jadi kata kunci ini mempengaruhi bagaimana di pencarian. Kemudian jangan lupa tulis deskripsi singkat. Misalnya kita mau bahas tentang bagaimana cara bertahan untuk kesehatan selama pandemi ini. Ya, diinformasikan di dalam deskripsinya gitu ya. Kemudian Instagram. Nah, di Instagram sebenarnya kita akan tidak pede kalau ada beberapa hal yang berkaitan dengan foto. Kan saya nggak foto cantik nih, foto saya nggak bagus nih. Pede dulu, untuk upload dulu. Lihat bagaimana customer memberikan respon, bagaimana orang-orang terdekat memberikan informasi. Dari perkembangan itu kita akan berubah kok. Jadi ada banyak hal yang untuk mempercantik feed, bahkan aplikasinya juga sudah banyak, gratis juga. Kalau mau berbayar juga ada. Bagaimana kita mengedit foto-foto itu menjadi lebih bagus. Kemudian membuat Instagram story 15 detikan dari kegiatan-kegiatan dari brand tersebut ya. Jadi jangan sampai ya akunnya di brand tapi kita story-nya tentang kita lagi ngapain yang tidak ada sangkut pautnya sama brand. Jadi diusahakan tetap ada sangkut pautnya. Gunakan fitur filter. Nah, ini di Instagram sendiri sudah ada. Kemudian selingi konten dengan tips trik, quote, karena di Indonesia tuh masih seneng banget sama quote ya. Juga masih membutuhkan yang berkaitan dengan misalnya yang keagamaan gitu ya. Kemudian kalau udah mulai belajar di situ mau giveaway menjadi hal yang bisa menambah follower gitu. Facebook update-nya harus bisa menyapa user dengan ramah, informasinya memang terhubung dengan usaha, kemudian fotonya bisa dalam bentuk folder-folder, kemudian tunjukkan review yang bagus karena kalau di Facebook itu kita tag orang, semua jaringan di tag orang itu akan juga membaca gitu kan. Kemudian jangan lupa bedakan akun pribadi dan akun media usahanya. Nah, dari sekian yang saya sampaikan, sebenarnya lagi-lagi tertumpunya pada teman-teman UMKM sendiri, menjadi siapakah sebenarnya teman-teman? Apakah panglima tanpa pasukan? Jadi semua kegiatannya dari mulai produksi, promosi, nge-packing, ngirim itu adalah dia. Ya, dan itu tentunya akan berbeda dengan orang yang menyatakan dirinya adalah manajer teknis, gitu kan. Beda lagi orang yang hanya pemilik usaha sejati. Ya, beda lagi sama orang yang investor. Nah, siapakah kita yang mampu bertahan di sini? Semuanya mampu. Hanya saja konsepnya teman-teman harus paham diri sendiri. Ya, di mana posisi kita? Kalau kita adalah panglima tanpa pasukan, ya, jadi semuanya sendiri, tidak mungkin sosial media sebanyak itu akan dikelola sendirian. Cari yang paling tepat, yang paling bisa digunakan, yang paling bisa kita gunakan, dan paling bisa teman-teman bisa olah, yang bisa menjadi tempat promosi dan jualan, gitu ya. Jadi kalau kita merasa semuanya harus dilakukan, ya kalau kita adalah panglima tanpa pasukan akan berbeda, hasilnya pun tidak akan maksimal gitu ya. Jadi teman-teman sekali lagi bahwa UMKM masih tetap bisa bertahan
dengan berbagai inovasi yang bisa kita lakukan. Ingat bahwa dulu kita pun memulai dengan sesuatu hal yang berat, tetapi kita bisa melaluinya sampai sekarang. Artinya sekarang pun teman-teman juga bisa memulai dengan sesuatu yang baru juga. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman, teman-teman UKM dan juga teman-teman yang mungkin sedang mulai berusaha untuk kembali bangkit. Kita masih bisa punya ide banyak, kita bisa berinovasi dan tentunya kita bisa terus mengembangkan apa yang kita miliki. Demikianlah dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mungkin teman-teman jika ingin menghubungi saya bisa di 0811 254 30 30. Kita sharing, kita bangun jaringan, kita komunikasi apa yang menjadi support kami, insya Allah kita support dan tentunya teman-teman yang punya pengalaman yang jauh lebih baik pun bisa saling berkolaborasi. Mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke Mas Febri. Sepertinya banyak pertanyaan, mungkin nanti kita bisa saling komunikasi lagi. Ya. Iya. Terima kasih paparannya Bu Herlin. Ya. Untuk Bapak Ibu partisipan, Bapak Ibu Mitra UMKM, tadi sudah beberapa pertanyaan yang masuk via kolom obrolan atau via kolom chat. Betul. Nanti kita akan langsung di sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Akan kita mulai setelah materi dari narsum kedua. Mungkin kita melangkah dulu sekarang ke narsum kedua. Bagi Bapak Ibu yang mungkin tadi ada yang di pikiran mau ditanyakan, langsung ditulis saja di kolom chat, ntar lupa Bapak Ibu. Atau di paparan kedua juga seperti itu, dituliskan ke kolom chat. Nanti akan kami buka sesi tanya jawab setelah narsum kedua. Nah, Ibu Yulia Rahma, tadi kan kita ada paparan nih terkait strategi untuk menghadapi kenormalan baru ketika emang pola hidup kita, konsumen behavior kita berubah, apa yang perlu dilakukan oleh pengusaha-pengusaha. Nah, di sini Bu Yulia Rahma, mungkin bisa di-sharing success story atau kiat-kiat yang selama ini Bebek Juara lakukan, baik itu mungkin sebelum pandemi seperti apa dan setelah pandemi itu seperti apa. Di kondisi pandemi ini, restoran dan catering itu masuk ke dalam usaha tourism ya, masuknya walaupun dia kuliner tapi masuk ke usaha tourism yang sangat terbatas pergerakannya. Oleh karena itu tourism ini ada di paling bawah ya, potensial loser bidang usaha yang kemungkinan terakhir akan recovery gitu. Nah, bagaimana caranya supaya saya bisa bertahan di usaha kuliner ini? Karena ya betul tadi yang diceritakan sama Ibu Herlin ya, kita di belakang ada karyawan yang juga perlu diperjuangkan gitu ya. Sebenarnya sih kalau mau ditutup aja pun ya nggak apa-apa juga sih gitu ya. Cuman sayang gitu ya, teman-teman yang di belakang kita ini tuh mau gimana gitu. Saya nggak mau, nggak tega juga sih sebenarnya berdiam diri gitu melihat teman-teman tim saya di belakang itu susah ya di saat kondisi pandemi. Gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk mengaktifasi ya, kalau nggak berubah ya maka kita akan punah ya dari usaha restoran, rumah makan. Kalau diam aja maka ya terpaksa harus tutup. Dengan merubah pola jualan, dengan merubah pengemasan, packaging produk dan segala macam, sekarang Bebek Juara malah lebih luas layanannya, jangkauannya, sehingga lebih banyak lagi yang bisa menikmati pedesnya yang bikin keringetan dan empuknya yang bikin keingetan. Nah, ini teknik, saya mau sharing sedikit tentang teknik pengawetan makanan. Yang pertama, yang dilakukan Bebek Juara ya, terutama pemilihan bebek bahan baku kita yang terbaik, diolah secara higienis, dimasak dengan rempah yang melimpah. Ini sudah jadi rahasia umum ya bahwa rempah itu
bikin lebih awet. Dikemas kedap udara. Nah, kedap udara ini tidak hanya sekedar kedap udara, tapi juga dengan plastik yang khusus ya, plastik nilon gitu. Jadi tidak bisa sembarang plastik kita gunakan. Disimpan dengan suhu minus 18 derajat Celcius yang terbaik dan dilapis kemasan luar aluminium foil. Ini yang jarang dilakukan oleh para frozener namanya. Jadi pengusaha frozen food itu paling pakai kemasannya hanya satu lapis plastik aja. Tapi kalau bebek juara kita lapis double gitu ya dengan kemasan luar aluminium foil, sehingga apa? Sehingga tidak terpapar, tidak terpengaruh gitu ya yang di dalam terhadap suhu dan matahari, panasnya matahari gitu saat di perjalanan ataupun pengiriman. Ini rahasianya sebenarnya. Saya kasih nggak apa-apa. Nah, ini jalur pemasaran online yang kami aktivasi saat pandemi. Sebelumnya hanya melalui GoFood saja. Gitu. Saat ini kami lakukan pemasaran juga lewat Facebook dan Instagram. Mungkin bisa dilihat, di follow silahkan @bebekjuara di Instagram. Nanti bisa dapat update-update informasi dari kami. Sekarang lagi ada promo free ongkir se-Jabodetabek. Jadi bisa makan bebek tanpa mikirin ongkir. Ya, ini teknik pengiriman yang kami terapkan di produk kami. Untuk yang masih Jabodetabek, kita hanya lapisi dengan kardus. Tapi kalau untuk yang Bandung dan agak jauh ke sana lagi, agak ke tengah gitu ya, Jawa Tengah dan arah timur lagi, itu biasa kita tambah ice gel dengan styrofoam. Gitu. Nah, ini adalah teknik wajib sebenarnya untuk para frozener supaya apa? Menjaga kualitas produknya. Kalau fashion, craft, barang-barang yang awet berminggu-minggu nggak terlalu perlu ya yang begini gitu. Cuman kalau khusus untuk frozen food memang perlu perjuangan lebih gitu ya untuk bisa memperluas pemasarannya. Nah, selanjutnya mungkin untuk kedua narasumber kita, Bu Herlin dan Bu Yulia, dari kolom chat dari tadi ini udah ting-tung, udah bunyi-bunyi semua nih. Udah bunyi-bunyi semua dari entrepreneur yang bernaung di binaan Kota Administrasi Jakarta Utara. Tadi ada yang pertama saya sempat lihat dari Ibu Indri Prestiwi. Dari Indri Prestiwi itu bertanya, seberapa penting sih website untuk brand perusahaan? Soalnya di saat seperti ini kami ada kendala di mana domain butuh diperpanjang, tapi dana masih menunggu. Nah, ini mungkin spesialisasi Bu Herlin nih. Bu Herlin bisa langsung ditanggapi mungkin dari pertanyaan dari Bu Indri Prestiwi tadi? Ya, jadi kalau untuk situasi yang saat ini, kalau kita sudah punya semua alat perang di online, seharusnya dipertahankan, gitu ya. Karena kalau untuk website sendiri, website itu kan dia online 24 jam, bisa dilihat kapan saja. Kalau tadi bicara panglima tanpa pasukan, salah satu pasukan yang bisa membantu itu adalah website. Karena informasinya tidak perlu kita jelaskan, bisa panjang, kemudian kontaknya bisa dengan cepat dihubungi, misalnya dengan kontak email. Tetapi untuk orang Indonesia memang lebih senang untuk kontak via WA. Jadi website bisa menjadi bagian untuk kita menerapkan link untuk langsung WA Messenger ke pemilih gitu ya. Ya, jadi salah satu yang mungkin untuk diefektifkan itu adalah berkaitan dengan vendor. Jadi kalau biasanya teman-teman itu bikin websitenya di vendor, di pihak ketiga, memang akhirnya harganya jauh lebih mahal. Kemudian memang harus mencari alternatif yang dia bisa bayar bulanan untuk kondisi saat ini. Tetapi beberapa hal, misal kayak di jualan sendiri, malah di kondisi pandemi ini kita kasih gratis 6 bulan untuk teman-teman yang memang terdampak gitu ya, walaupun memang secara domain belum pakai brandnya sendiri. Nah, untuk perpanjangan domain sebenarnya harga domain itu kalau tidak di markup
oleh vendor seharusnya sebenarnya hanya 130.000 per tahun. Itu untuk brand ya. Jadi sebenarnya tidak mahal gitu. Nah, cuman kembali lagi konsepnya kalau bicara penting dan tidak penting itu menjadi penting. Tapi kalau melihat kondisi sebaiknya koordinasi sama vendor untuk bisa kasih jeda lah 2-3 bulan seperti itu, dan itu juga bisa terjadi di di kami sendiri di Jejualan, malah kami berikan gratis untuk 6 bulan seperti itu sih. Tadi ada pertanyaan di kolom komentar terkait ini nih, frozen food. Nah, ini frozen food kebetulan Bu Yulia masih dengar suara saya ya, Ibu? Ya, masih siap. Ini ada pertanyaan dari NB Kreatif Kecamatan Koja. Saya jual bumbu instan kebuli frozen. Minta kiatnya dong bagaimana baiknya untuk pengemasan dan teknik pengawetannya. Selama ini saya gunakan mangkuk plastik. Terima kasih. Oke, bumbu kebulinya ini basah berarti ya, bukan bubuk ya. Kemungkinan ya kalau di frozen. Jadi sebenarnya kalau bumbu instan, yang bubuk jelas nggak perlu di frozen. Tapi kalau untuk yang basah, bumbu basah, itu sebenarnya bisa tanpa di frozen. Tinggal pas masaknya aja agak matang betul gitu ya, sehingga bisa dicoba deh nanti di eksperimen di dapurnya. Disimpan aja di suhu ruang biasa dengan kemasan seperti banyak nih bumbu dapur basah yang sudah ada di pasaran ya. Nah, itu dikemas seperti itu aja bisa gitu tanpa harus di frozen. Karena apa? Kalau di frozen untuk bumbu instan kalau yang nggak perlu di frozen menurut saya nggak perlu di frozen gitu. Jadinya menghemat energi dalam baik dalam pengemasan, pengiriman maupun pengurusan perizinan nantinya. Baik, untuk sesi tanya jawab sepertinya kita cukupkan sampai di sini ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah aktif untuk ikut dalam diskusinya. Terima kasih kepada narasumber juga yang telah menjawab, Bu Herlin, Bu Yulia, dan Mas Yusuf dari PPKUKM. Nah, itu tadi keseruan dari Ibu Herlin Dwi dan Ibu Yulia di acara webinar yang diselenggarakan oleh Kanwil DJP Jakarta Utara. Gimana? Bermanfaat banget kan? Yuk follow Instagram dan fanpage Jejualan untuk mengetahui info lebih lanjut mengenai website toko online, tips bisnis, dan juga promo menarik dari Jejualan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa!